Berikutnya pemirsa, lebih dari 4.000 kepala keluarga di Kecamatan Cibal Barat di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini masih bertahan di pengungsian pasca gempa. Kondisi tenda darurat yang terbatas dan kurangnya asupan nutrisi kini mulai berdampak pada kesehatan warga. Warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Cibal Barat masih bertahan di posko pengungsian. Sejumlah warga menempati tenda darurat yang dibuat dari bambu dan beratapkan terpal seadanya. Di tengah kondisi tersebut, tim Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan bersama dengan petugas Puskesmas Waicodi melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di posko pengungsian Dusun Danu, Desa Lenda pada Kamis 27 Agustus. Dalam pemeriksaan ini, tim menangani 65 pasien mulai dari balita hingga lanjut usia. Kasus yang paling banyak ditemukan adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kondisi pengungsian yang kurang memadai dinilai menjadi salah satu faktor warga mudah terkena penyakit. Selain ISPA, sejumlah lansia juga mengalami nyeri badan dan masalah kurang nutrisi. Ketersediaan logistik dan obat-obatan juga masih menjadi perhatian. Tim kesehatan meminta kebutuhan dasar warga terus dipantau dan segera ditambah jika mulai menipis. Kondisi di pengungsian yang kurang memadai sehingga banyak yang anak-anak terkena ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, kemudian lansia banyak yang mengalami nyeri badan, kurang nutrisi sehingga mengganggu aktivitas mereka. Rekomendasi dari kami itu adalah pertama yang jelas adalah logistik, kebutuhan makanan, karena kan terganggu aktivitas sehari-hari dari warga, jadinya kebutuhan logistik sangat dibutuhkan di sini. Kemudian kebutuhan obat karena terbatas, jadinya memang harus selalu dicek apa yang kurang dan apa yang harus perlu segera untuk ditambah kebutuhan obat yang ada di sini. Hingga 27 Agustus, pemerintah kecamatan mencatat 4.331 kepala keluarga atau sekitar 17.175 warga masih bertahan di pengungsian. Mereka tersebar di 907 tenda darurat di 10 desa di Kecamatan Cibal Barat. Dengan warga yang masih harus bertahan di pengungsian, pemenuhan kebutuhan tenda, pangan, obat-obatan, serta layanan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak agar dampak bencana tidak berlanjut menjadi krisis kesehatan. Albertus Pepi Kurniawan, Berita 1, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Lantas pemirsa, seperti apa kondisi terkini di posko pengungsian warga di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1, Pepi Kurniawan. Selamat sore, Pepi. Seperti apa kondisi warga di pengungsian saat ini? Ada berapa korban gempa yang menderita ISPA? Ya, Nisrina dan pemirsa Berita 1, dapat saya laporkan saat ini saya berada di Barang, Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Dan dapat saya laporkan terkait dengan jumlah penderita ISPA, memang sejak tadi saya sampai di sini belum mendapatkan data real berapa total warga yang ada di pengungsian yang menderita ISPA akibat berada atau yang masih bertahan di posko pengungsian. Namun kemarin memang pada saat pemeriksaan dari tim krisis center dari Kementerian Kesehatan di beberapa tempat memang terdapat warga yang masih berada di posko pengungsian itu terjangkit atau terserang ISPA karena memang kondisi tenda pengungsian yang dinilai tidak layak. Nah, dapat saya laporkan juga saat ini di tempat saya laporkan saat ini terdapat 1.479 warga yang masih bertahan di posko pengungsian atau 393 kepala keluarga. Dan jumlah tersebut itu tersebar di 2 posko terpusat, yakni di Barang, Dusun Barang, dan di Dusun Nundang. Nah, selain di posko terpusat, warga lainnya juga hasil pantauan kami sejak pagi tadi saat tiba di sini, itu warga lainnya masih bertahan di posko mandiri yang dibangun di dekat rumah masing-masing karena memang sebagian warga yang bertahan di posko terpusat atau memilih membangun posko mandiri di dekat rumah itu karena memang selain jarak dari rumah mereka dengan posko terpusat itu jauh, selain itu juga kondisi di posko terpusat juga tidak memadai untuk menampung seluruh pengungsi yang ada di wilayah ini. Selain itu juga pemirsa, untuk di Desa Barang sendiri, itu akibat gempa yang terjadi pada Sabtu lalu, yang magnitudo 7,7, itu total 182 rumah warga yang ikut terdampak, yang dengan kategori yang rusak berat itu 75 unit, rusak sedang 47, dan rusak ringan 61. Nah, sementara
berdasarkan pengakuan dari pemerintah desa dan juga warga yang ada di Desa Barang ini, memang selama ini sejak kejadian sampai hari ini, hari ke-13, mereka mendapatkan bantuan baik dari pemerintah desa, dari pemerintah kabupaten yang disalurkan melalui posko tanggap darurat. Selain itu juga ada bantuan perorangan yang disalurkan ke Desa Barang. Namun berdasarkan pengakuan mereka memang jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga di Desa Barang. Nah, tadi juga berdasarkan pengakuan dari warga dan pemerintah setempat, untuk kebutuhan mendesak saat ini berupa pangan atau sembako. Selain itu juga kebutuhan bayi, lansia, dan tenda pengungsian yang layak. Terlebih khusus untuk tenda pengungsian yang layak, karena memang warga di sini selain terlebih khusus yang rumahnya mengalami rusak parah atau yang rata tanah akibat gempa yang terjadi pada Sabtu lalu. Selain mengantisipasi gempa susulan, tenda yang layak itu juga akan dijadikan tempat hunian sementara sebelum rumah mereka kembali dibangun ataupun adanya bantuan pemerintah. Selain itu juga pemirsa, di Desa Barang ini terdapat sekolah yakni SD Nimbong mengalami kerusakan yang cukup parah pada saat gempa yang terjadi pada beberapa waktu lalu, dan saat ini memang di Kabupaten Manggarai sekolah-sekolah masih diliburkan. Namun sejumlah warga juga atau anak-anak di sini sebenarnya masih punya semangat untuk bersekolah, sehingga kebutuhan tenda untuk jadikan tempat sekolah juga untuk tempat sementara mereka sangat dibutuhkan. Dan pemirsa, dapat saya laporkan juga, tadi baru saja pemerintah Kabupaten Manggarai memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana itu sejak dalam waktu 14 hari ke depan. Demikian, Nisrina. Baik, terima kasih atas informasinya Pepi Kurniawan melaporkan langsung dan selamat kembali bertugas.